Baik, selamat malam dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang, saya ucapkan dalam acara Malam Refleksi dan Orasi Budaya 20 tahun Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang tahun 2002 ya, yang hampir saja kita sudah direvisi begitu, tapi kita sudah punya yang baru, tapi masih tahun 2002. Nah, maka kita akan merefleksikannya bersama malam ini dan nanti kita akan mendengarkan orasi budaya dari Bapak Paulus Widianto. Selamat malam Bapak Paulus. Ya, selamat datang Bapak sebagai mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran tahun 2002. Dan kami ucapkan selamat malam juga kepada Bapak Darmanto, ya, yang nanti akan memberikan pengantar begitu ya. Dan selamat malam kepada semua Bapak, Ibu, Mbak, Mas, dosen penyiaran yang saya jadi merasakan apa yang dirasakan Mbak Erlina tadi. Saya biasa nge-MC di depan ribuan orang, biasa aja, tapi kok malam ini saya grogi sekali. Saya siaran di depan ditonton se-Indonesia biasa aja, tapi sekarang ada dosen-dosen saya. Dan tidak hanya dosen saya, juga banyak insan penyiaran yang senior di sini. Ya, ada beberapa guru saya juga yang mengajari saya bikin naskah dari zaman dulu. Ada Mbak Luffy, selamat malam Mbak Luffy. Ya, selamat datang di Jogja ya. Ya, benar-benar dari nol saya diajarin Mbak Luffy, ini luar biasa sekali. Ya, baik. Nah, Mbak, Mas semua, kita akan mendengarkan kata sambutan dan juga mungkin sedikit pengantar dari Mas Ading. Kalau kita biasa namanya Mas Duki, tapi panggilannya Mas Ading sebagai Ketua PR2 Media. Kepada Mas Ading kami persilakan. Terima kasih Mbak Risa. Namanya Risa Karmida ya. Kenapa Mas? Ya. Jadi Mbak Risa ini mahasiswa S2, alumni S2 Komunikasi UGM ya. Itu dosennya itu. Ini juga. Dan Mas Wisnu juga. Dan Mbak Risa ini dulu pernah menjadi presenter di TV One ya, di Jakarta. Metro TV, nah saya keliru. Dan gurunya di belakang itu. Saingannya, oke. Ya. Dan satu lagi Mbak Erlin, mana tadi Mbak Erlin? Lagi break ya? Oke, Mbak Erlin juga ini alumni Komunikasi UGM loh. Ini dalam rangka bantingan tadi itu loh. Ini harus dihubung-hubungkan itu. Oh iya, saya ngomongin Mbak Risa, Mbak, saya kenal Mbak Novel loh, gitu loh. Kalau sama Erlin, saya ketemu mereka waktu kami, waktu itu Aji ya, Mbak Sinta, kami memperingati wafatnya almarhum Udin, ya, Pak Muhammad Saprudin tuh kalau misalnya bulan Agustus ya tahun ini di sebuah kafe di Bantul. Lalu saya bertemu teman-teman, saya kira inspiratif ya band mereka gitu. Lalu malam hari ini tidak ada salahnya kita undang ke sini, dan saya kira mungkin nanti bisa diundang lagi oleh yang lain, termasuk alma maternya itu. Gitu. Mungkin belum ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas nama PR2 Media. Ini kami malam hari ini mencoba sedikit lebih rileks dibanding siang dan sore tadi gitu ya. So, tadi mungkin agak akademis, kita membedah. Malam hari ini kita coba combine, ada performance, ada combines. Nasir ini para tokoh semua. Ada Iman, ada Mas Imeng, Mas Budi, dan Mas Re. Dan ini satu, sebetulnya kalau saya sebentar, saya baru membaca satu
satu novel saya kira yang mungkin bisa membaca. Hanya pengen tahu judulnya supaya nggak lupa. Dari Brooke Tillman, judulnya Every Little Win, How Celebrating Small Victory Can Lead to Big Joy. Jadi barangkali mungkin malam hari ini kita merayakan kemenangan kecil. Ya, kalau tadi itu meratapi, ya. Malam hari ini kita sedikit merayakan kemenangan kecil bahwa walaupun 20 tahun Undang-Undang Penyiaran berjalan sangat lamban, ternyata komunitas ini terus eksis. Tepuk tangan, ya kan? Itu menjadi energi positif justru. Kalau nanti Undang-Undang Penyiaran berhasil, bisa jadi nggak ketemu kita. Jadi perjuangan selalu memerlukan musuh bersama. Jadi barangkali begitu Mas Sinan. Jadi memang harus begini undang-undangnya. Kalau perang. Begitu nih. Jadi satu hal bahwa selalu kita mencari hal positif, kita merayakan kemenangan kecil di tengah pertarungan besar yang masih harus kita lakukan. Dan yang kedua ini yang lebih penting Bapak Ibu, kami murid-murid beliau ya, PR2 Media, Rumah Perubahan, saya kira kita semua merindukan orasi yang reflektif dari guru kita Pak Paulus Widiwanto. Tepuk tangan. Ini sudah lama sekali saya dengan Mas Darmanto merayu beliau, Pak, kapan orasi? Ya. Jadi malam hari ini akhirnya terkabulkan. Ya. Saya kira itu juga kemenangan kecil. Sambutannya itu aja. Terima kasih atas PR2 Media dan all the best untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Baik, terima kasih Mas Ading. Wah, luar biasa. Ternyata ini dibilang kemenangan kecil boleh, besar juga boleh begitu ya, karena kita masih eksis dan banyak sekali tentunya penelitian dan juga buku-buku yang dihasilkan PR2 Media yang sangat berguna bagi akademisi maupun juga insan penyiaran, termasuk di tempat kami waktu itu sangat terbantu sekali dengan berbagai penelitian dari PR2 Media yang selalu selangkah lebih maju begitu ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya, baik, selanjutnya kami memohon dengan hormat kepada Bapak Naswin Ahmad selaku Kepala RRI Yogyakarta untuk menyampaikan kata sambutan. Ya. Ya. Terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam kompak selalu. Yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas tadi, ada sinyal seperti itu nyebutnya supaya lebih akrab dan merasa lebih muda ya. Pertama-tama memang Pak Ading, Ketua PR2 Media, yang bersama Bapak Ibu penyelenggara, Mas-mas, Mbak-mbak, terima kasih atas kepercayaannya untuk melakukan refleksi 20 tahun Undang-Undang Penyiaran di lokasinya di tempat kami di RRI Yogyakarta. Kami sangat senang atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, ada senior saya Pak Darmanto, Pak Ading, ada Pak Ade tadi dipanggil, katanya Pak Kabo maunya panggil Pak Ade tadi tunjuk tangan tadi. Yang kita hormati bersama Pak Paulus juga nanti akan menyampaikan orasinya. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bagaimana kita peduli dan mengawal pengelolaan media atau keberadaan media yang di Indonesia dapat terus kita lakukan dengan concern, dengan ikhlas, sehingga ini juga sebagai sumbangsi kepada Indonesia tentunya, khususnya dalam dunia penyiaran. Tadi dimulai dari pagi, mulai dari napak tilas, karena info dari Pak Darmanto katanya
RRI Yogyakarta ini juga embrio dulu ya Pak Dari ya, embrio, kemudian ini juga heritage, termasuk juga bagaimana sejarah penyiaran itu dimulai dari RRI Yogyakarta salah satunya, sehingga tadi pagi dimulai dari sini, membawa Bapak Ibu semua, Mas-mas, Mbak-mbak, melihat apa yang ada di RRI Yogyakarta. Kemudian alhamdulillah tadi siang sampai sore tadi berjalan seminar kita dan diakhiri dengan kita dengar bersama. Terima kasih juga Pak Paulus hadir di sini untuk melakukan orasi, refleksi terhadap undang-undang penyiaran dan khususnya media penyiaran di Indonesia. Terakhir, saya atas nama manajemen mohon maaf kalau kami kurang maksimal sebagai dipilihnya tempat penyelenggaraan, dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami, saya mewakili manajemen RRI Yogyakarta memohon maaf kepada Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bapak Naswin Ahmad selaku Kepala RRI Yogyakarta. Ya, baik Mbak Mas semua, kita pastinya sudah tidak sabar menunggu orasi budaya yang akan disampaikan oleh Bapak Paulus Widianto. Tapi sebelumnya, nah ini seperti janji kita tadi, kita akan sekali lagi mendengarkan, karena nagih ya tadi ya, suaranya Mbak Erlina cukup nagih. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Nada Bicara, lead by Erlina. Selamat malam, ketemu lagi kita. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan, saya Erlina, sebelah kanan saya ada Alex, sebelah kiri ada Andre, lalu yang bagian bos ada Afi. Kami sebenarnya di sini juga pengen bareng-bareng merayakan nggak sih kita rasan-rasan bareng lah soal undang-undang penyiaran ini ya. Tapi saya nggak ngambil itu buat skripsi pas itu ya, undang-undang penyiaran. Ya, siap. Itu anak angkat mbak, tak kasihin akte kelahiran. Jadi kami lahir di Jogja. Memang kami bandnya nggak terkenal ya karena tidak cukup menghibur, tidak cukup menghibur. Dan tadi ceritanya tentang garis kecil, yaitu pengalaman pribadi bagaimana ponakan-ponakan tiba-tiba diajak jalan-jalan hiking itu udah repot banget pakai high heels gitu ya, rambutnya harus panjang gitu, repot banget pokoknya. Saya merasa media itu kemudian mengkonstruk kita, terutama yang paling terdampak itu adalah anak-anak dan anak perempuan tuh yang paling terdampak karena bagaimana riuhnya di televisi, di media-media penyiaran yang menceritakan ini perempuan tuh harus gini. Aduh, terlalu banyak ya personal is political untuk perempuan. Semua diatur. Lagu berikutnya ini kita mungkin akan rasan-rasan soal Jogja ya. Bagaimana saya sebagai orang Jogja, saya di sini itu sebagai pengontrak ya. Pengontrak itu semakin ke selatan, semakin mulon karena harga tanah dan harga hunian, harga kontrakan semakin naik dan sangat tidak ada standarnya gitu ya. Jadi kami sebagai yang tinggal di sini pun merasa terpinggir. Tapi bagi orang-orang yang tinggal di kota, mau tidak mau ya harus di situ karena lebih murah, ke tempat kerja, dan mau tidak mau ya di tempat yang sempit kayak gitu dan tidak layak.
Jadi ini cerita soal gentrifikasi, bagaimana pembangunan sebuah kota, desa wisata, semua orang kota datang ke wilayah, ke daerah, gitu, dan semua mengekspansi semuanya serba kota. Senandung tepian.
Terima kasih. Oke, nada bicara. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Erlina dan rekan-rekan. Lagunya cukup ringan tapi berat begitu ya. Kalau kita bicara pinggiran, wah dalam dunia media juga kita punya isu. Ada media kita kadang terkena imbasnya dari pusat saja atau istilahnya Jakarta sentris yang semoga bisa mulai dipatahkan dengan digitalisasi terutama di televisi yang baru saja digelar begitu ya. Ya,